Eminem, the Eminem style. Eminem. Mr. Controversy, Eminem. Selamat datang di channel Para Suara. Halo Para Suara, di episode ini kita akan membahas seorang rapper, penulis lagu dan juga produser rekaman. Nah Para Suara, yuk kita simak perjalanan rapper Eminem. So jangan kemana-mana, ini dia Eminem. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Marshall Bruce Mathers III lahir pada tanggal 17 Oktober 1972 di St. Joseph, Missouri, anak tunggal dari Marshall Bruce Mathers Jr. dan Deborah Ray atau Debbie Nelson. Ibunya hampir meninggal setelah 73 jam proses kelahirannya. Di masa kecilnya, Eminem dan Debbie menetap antara Michigan dan Missouri, tinggal di sebuah rumah selama lebih dari 1 atau 2 tahun, dan kebanyakan tinggal bersama anggota keluarga. Eminem kebanyakan menghabiskan masa mudanya di lingkungan Detroit kelas menengah, yang kebanyakan warga kulit hitam. Dia dan Debbie merupakan satu dari 3 warna kulit putih di blok mereka, dan Eminem dipukuli oleh anak muda berkulit hitam beberapa kali. Ketika masih anak-anak, dia tertarik akan dongeng, ingin menjadi artis buku komik sebelum menemukan hip-hop. Eminem mendengar lagu rap pertamanya, Reckless, yang fitur bersama Ice-T. Di lagu latar Breakin', sebuah hadiah dari saudara tiri laki-laki Debbie, Paul Kinghorn, yang dekat dengannya dan kemudian menjadi mentor musik untuknya. Kehidupan di rumah Eminem jarang stabil. Dia sering bertengkar dengan ibunya, yang merupakan pekerja sosial yang digambarkan sebagai seorang yang penuh prasangka, hampir seperti kepribadian paranoid. Ketika putranya terkenal, Debbie tidak terkesan oleh pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa dia merupakan ibu yang tidak ideal, mengutuk dan mengatakan dia menampung dan bertanggung jawab atas kesuksesan putranya. Pada usia 14 tahun, Eminem mulai bernyanyi rap bersama teman SMA-nya Mike Robbie. Mereka mengambil nama seperti Manix dan Eminem, yang kemudian berevolusi menjadi Eminem. Eminem diam-diam masuk ke lingkungan Osborne High School bersama teman dan sesama rapper bernama Proof untuk pertandingan rap gaya bebas saat istirahat makan siang. Pada hari Sabtu, mereka menghadiri kontes terbuka di hip hop shop di West 7 Mile yang dianggap kelas bawah di kalangan rap di Detroit. I didn't go to Osborne, but I used to walk to this other school. Kesusahan untuk sukses di dalam industri yang kebanyakan digeluti oleh orang kulit hitam, Eminem diapresiasi oleh para pendengar hip hop kalangan bawah. Ketika reputasi Eminem mulai tumbuh, dia direkrut oleh beberapa grup rap. Yang pertama adalah New Jacks. Setelah mereka berpisah, dia bergabung bersama Soul Intent yang merilis sebuah single di EP berjudul sama dengan nama grup mereka tahun 1995 bersama Proof. Eminem dan Proof kemudian bergabung dengan 4 rapper lain untuk membentuk The Dirty Dozen yang merilis album pertama mereka Devil's Night pada tahun 2001. Eminem pertama kali berurusan dengan hukum pada usia 20 tahun ketika dia ditangkap atas keterlibatannya saat mengemudi dengan menembak menggunakan senapan paintball. Kasus ini ditutup ketika korban tidak hadir di pengadilan. Eminem kemudian dikontrak oleh Jeff and Mark Boss FBT Production dan merekam album debutnya Infinite untuk perusahaan rekaman independen mereka Web Entertainment. Album ini mendapat kegagalan komersial setelah perilisannya pada tahun 1996. Di musim semi tahun 1997, dia merekam debut EP-nya, Slim Shady EP, yang dirilis musim dingin tahun itu oleh Web Entertainment. EP ini dengan frekuensi yang mereferensikan tentang mengeksplorasi tema yang lebih serius yang berhadapan dengan kemiskinan dan pernikahan dan masalah keluarga yang mengungkapkan tanggapannya, respon atas dirinya sendiri terhadap kritik. Majalah hip hop The Search memasukkan Eminem di kolom Unsigned Hype. Majalah ini pada bulan Maret 1998. Eminem merilis The Slim Shady LP pada bulan Februari 1999. Meskipun album ini merupakan salah satu album paling populer pada tahun itu, disertifikasi 3 kali platinum di akhir tahun,
Dia dituduh meniru gaya dan subjek dari rapper bernama Cage. The Marshall Mathers LP dirilis pada bulan Mei 2000. Album ini terjual 1.760.000 eksemplar di minggu pertamanya, mematahkan rekor Amerika Serikat yang dipegang oleh Snoop Dogg dengan album Doggy Style sebagai album hip-hop. Single pertama dari album, The Real Slim Shady, mendapat sukses meskipun kontroversi tentang hinaan dan klaim Eminem tentang selebritas lain. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please. Majalah Q menyebut Stun sebagai lagu rap terbaik sepanjang masa ketiga dan berada di posisi ke-10 di survei top40chart.com. Lagu ini berada di peringkat 296 di daftar Rolling Stone sebagai 500 lagu terbaik sepanjang masa. Pada bulan Juli tahun 2000, Eminem merupakan artis kulit putih pertama yang muncul di sampul The Search. The Marshall Mathers LP disertifikasi berlian oleh RIAA pada bulan Maret 2011 dan terjual 32 juta eksemplar di seluruh dunia. Dear Slim, you still ain't called a roll. I hope you have a chance. I ain't mad. The Eminem Show dirilis pada bulan Mei 2002. Album ini mendapat kesuksesan, berada di nomor 1 di berbagai tangga album dan terjual lebih dari 1.332 juta eksemplar dan terjual lebih dari 1.332.000 eksemplar selama minggu pertamanya. Single dari album Without Me menjelekkan boyband Limp Bizkit, Dick and Lion City, Moby, dan lain-lainnya. The Eminem Show disertifikasi berlian oleh RIAA. The Eminem Show terjual 30 juta eksemplar di seluruh dunia dan merupakan album dengan penjualan terbaik pada tahun 2002. 8 Mile adalah film Eminem yang dirilis pada tahun 2002. Film ini disutradarai oleh Curtis Hanson dan dibintangi oleh rapper Eminem dan beberapa aktor lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang rapper muda yang berjuang di kehidupannya. Ia ingin menjadi besar, tetapi teman-teman dan musuhnya membuat usahanya semakin sulit. Film berdurasi 110 menit ini dibuat berdasarkan perjalanan hidup rapper dunia Eminem. I said this looks like a job for me, so everybody just follow. Juga pada tahun 2003, Eminem yang merupakan penggemar berat Tupac menyumbangkan 3 lagu untuk lagu latar Tupac Resurrection. Diikuti pada tahun berikutnya dengan menghasilkan 12 dari 16 lagu di album berjudul Loyal to the Game milik Tupac. Encore dirilis pada tahun 2004 mendapat kesuksesan. Penjualan album ini didukung oleh single pertamanya Just Lose It yang mengandung kecercaan tentang Michael Jackson. Pada tanggal 12 Oktober 2004, seminggu setelah rilis dari Just Lose It, Jackson menelepon acara radio Steve Harvey berbasis di Los Angeles untuk melaporkan ketidaksenangannya dengan video Eminem itu. Pada tahun 2005, sumber dari industri ini berspekulasi bahwa Eminem memikirkan untuk mengakhiri karir rapnya setelah 6 tahun dan beberapa album multi-platinum. Rumor dimulai di awal tahun itu tentang 2 album yang akan dirilis di akhir tahun berjudul The Funeral, album dengan hit terbaik berjudul Curtain Call. The Hits dirilis pada bulan Desember. Musim panas tahun itu, Eminem memulai konser tur Amerika Serikat pertamanya setelah 3 tahun. The Anger Management 3 Tour bersama 50 Cent, G-Unit, Lil Jon, D12, Obi Trice, dan The Alchemist. Pada bulan Agustus, dia membatalkan turnya di Eropa dan kemudian mengumumkan bahwa dia telah memasuki rehabilitasi obat-obatan atas perawatan dari ketergantungan obat tidur. Curtain Call The Hits dirilis pada tanggal 6 Desember 2005 oleh Aftermath Entertainment. Selama minggu pertamanya, album ini terjual hampir 441.000 eksemplar di Amerika Serikat dan merupakan album nomor 1 keempat berturut-turut di Billboard Hot 200. Album ini telah disertifikasi 2 kali platinum oleh RIAA. Berdasarkan rilis press pada tanggal 5 Maret 2009, Eminem akan merilis 2 album tahun itu. Relapse yang pertama dirilis pada tanggal 19 Mei. Single pertama dan video musiknya We Met You telah dirilis pada tanggal 7 April. Meskipun Relapse tidak terjual sebaik album sebelumnya milik Eminem dan mendapat penilaian beragam, album ini mendapat sukses komersial dan menandai kehadirannya di dunia hip-hop. Album ini terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Pada tanggal 14 April 2010, Eminem menuliskan tweetan, "Tidak ada Relapse 2.
Meskipun para pengikutnya berpikir dia tidak merilis album, dia telah mengubah judul albumnya menjadi Recovery dan mengkonfirmasi hal ini dengan mencuitkan Recovery beserta tautan di situs webnya. Di Amerika Serikat, Recovery terjual 741.000 eksemplar di minggu pertama, memuncaki tangga lagu Billboard 200. Album nomor 1 ke 6 berturut-turut Eminem juga memuncaki tangga album di beberapa negara lain. Recovery berada di puncak tangga album Billboard 200 selama 5 minggu berturut-turut dari total 7 minggu. Billboard melaporkan bahwa album ini merupakan album dengan penjualan terlaris pada tahun 2010, membuat Eminem menjadi artis pertama di sejarah Nielsen SoundScan dengan album dengan penjualan terlaris sampai akhir tahun sebanyak 2 kali. Recovery merupakan album digital dengan penjualan terlaris sepanjang sejarah. Single pertama album, Not Afraid, dirilis pada tanggal 29 April dan debut di puncak Billboard Hot 100. Not Afraid diikuti oleh Love the Way You Lie, debut di nomor 2 sebelum naik ke nomor 1. Meskipun Love the Way You Lie merupakan single terlaris tahun 2010 di Britania Raya, lagu ini tidak berada di nomor 1. Kali pertama hal ini terjadi di Britania Raya sejak 1969. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. Pada bulan Agustus 2011, Eminem dinobatkan sebagai King of Hip Hop oleh Rolling Stone yang menganalisis penjualan album dan posisi tangga lagu dan album R&B, hip hop dan rap, pengunjung YouTube, media sosial, pendapatan konser, penghargaan dan peringkat kritikus dari para rapper yang merilis musik dari tahun 2009 sampai 6 bulan pertama dari tahun 2011. Pada tanggal 3 November, Eminem memenangkan YouTube Music Awards sebagai Artist of the Year yang pertama dan seminggu kemudian dia menerima Global Icon Award di MTV EMI Music Award 2013. Pada tanggal 10 Juni, diumumkan bahwa Eminem merupakan artis pertama yang menerima 2 sertifikasi berlian digital, penjualan dan pemutaran daring sebanyak 10 juta ke atas oleh RIAA untuk Not Afraid dan Love the Way You Lie. Di 57th Grammy Awards, dia memenangkan penghargaan Best Rap Album untuk The Marshall Mathers LP2 dan Best Rap or Song Collaboration bersama Rihanna untuk The Monster. Pada bulan September 2016, Eminem menjadi fitur di lagu Skylar Grey, Kill For You, yang masuk ke album Grey, Natural Causes. Pada bulan Oktober 2016, Eminem merilis sebuah lagu baru berjudul Campaign Speech, sebuah lagu di hip hop berbau politik, dan mengumumkan bahwa dia sedang bekerja di album baru. November 2016, Eminem merilis sebuah versi ulang dari Infinite di kanal Vivo-nya di YouTube. Eminem merilis sebuah trailer berdurasi 10 menit berjudul Partners in Rhyme, The True Story of Infinite. Eminem berpartisipasi di penampilan rap gaya bebas tahunan BET Hip Hop Award 2017. Menggunakan liriknya, sebuah rap gaya bebas berjudul The Storm untuk mengkritik Trump dan karyawan administrasinya. Dimulai pada akhir Oktober, Eminem dan Paul Rosenberg mulai menggoda para penggemar yang berspekulasi judul dari judul album baru yang berjudul Revival. Kemudian pada bulan November, single pertama berjudul Walk on Water dirilis, yang fitur bersama Beyonce. Lagu ini pertama kali dibawakan oleh Eminem di MTV Europe Music Award 2017 pada tanggal 12 November bersama Skylar Grey. Dia tampil di Saturday Night Live pada tanggal 18 November membawakan Walk on Water, Stand dan Love the Way You Lie bersama Skylar Grey. Pada tanggal 8 Desember, Eminem merilis sebuah single promosi berjudul Untouchable yang feature dengan sampel dari duo Cheese dan Chung. Di samping bocor secara daring 2 hari lebih awal, Revival dirilis sesuai rencana pada tanggal 15 Desember. Pada tanggal 5 Januari 2018, single kedua berjudul Rivers dirilis yang feature bersama Ed Sheeran. Album ini menjadi album ke-8 Eminem berturut-turut yang memuncaki Billboard 200 Amerika Serikat setelah rilis dengan 1.970.000 eksemplar terjual di minggu pertama. Hasilnya, dia menjadi artis musik pertama yang mempunyai 8 album berturut-turut yang memuncaki tangga album tersebut. Album ini bertemu dengan ulasan beragam dari para kritikus musik.
Pada bulan Agustus 2018, Eminem merilis album studio ke-10-nya yang sebelumnya tidak diumumkan, berjudul Chemicals, menjadi album studio penuh keduanya dalam 8 bulan. Album ini kemudian memuncaki Billboard 200, membuat album ini menjadi album studio ke-9-nya secara berturut-turut yang berada di nomor 1 setelah terjual sebanyak 434.000 unit di minggu pertama. Pada bulan September 2018, Eminem merilis lagu sindiran berjudul Kill Shot yang diproduksi oleh Ayla Producer. Lagu ini merupakan respon Eminem atas lagu milik Machine Gun Kelly yang berjudul Rap Defile. Eminem merilis album terbarunya bertajuk Music to be Murdered by Side P pada Desember 2020. Album tersebut dirilis sebagai versi deluxe edition dari album ke-11-nya yang berjudul Music to be Murdered by yang telah rilis pada 17 Januari 2020. Ini menjadi pertama kalinya bagi Eminem merilis 2 album studio dalam tahun yang sama. And don't make me have to give it back to academics. Say this shit is trash again, I'll have you. Pada awal tahun 2022, Eminem juga terpilih masuk dalam Rock and Roll Hall of Fame Class of 2022 bersama dengan ikon musik Dolly Parton, Eurythmics, Duran Duran, dan lain sebagainya. Selama 34 tahun karirnya, Eminem telah memecahkan 13 rekor dunia Guinness. Pada tahun 2015, singlenya Rap God memecahkan rekor untuk most words in a hit single. Ia juga memegang gelar seperti artis rap terlaris, kosakata terbesar untuk artis rekaman, dan rap tercepat dalam single nomor 1. Lagu berjudul Lose Yourself yang merupakan garapan dari film 8 Mile berhasil memenangkan Academy Award untuk lagu asli terbaik dan menjadikannya artis hip hop pertama yang pernah memenangkan penghargaan tersebut. Kemudian pada Oscar 2020, Eminem mengejutkan penggemarnya dengan membawakan lagu tersebut setelah hampir 2 dekade sejak ia memenangkan penghargaan itu. Eminem yang baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Houdini pada tanggal 29 Mei 2024. Yang menarik, kali ini Eminem tampil dengan gaya rap yang mengingatkan penggemar pada masa kejayaannya sebagai Slim Shady. Beat boom bap serta lirik yang lucu, mengundang tawa dan penuh kontroversi seperti biasanya, seolah membawa pendengar kembali ke era Slim Shady. Video musik Houdini juga tidak kalah menarik. Beberapa adegan dalam video ini tampak memberikan penghormatan kepada video klip ikonik Eminem sebelumnya, Without Me. Para penggemar akan melihat beberapa kesamaan visual yang jelas, seperti kostum dan latar yang mengingatkan pada video klip lama tersebut. Dengan memasukkan elemen-elemen ini, Eminem seolah ingin menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki semangat dan kreativitas yang sama seperti dulu. Dalam perkembangan terbarunya, Eminem mengumumkan bahwa ia akan merilis album baru tahun ini yang berjudul The Death of Slim Shady. Album ini diharapkan menjadi penutup epik bagi alter ego terkenalnya, Slim Shady, dan mungkin juga menandakan akhir dari perjalanan musik Eminem. Para penggemar sangat antusias menanti apa yang akan dibawakan Eminem dalam album ini, mengingat tema dan judulnya yang cukup emosional dan reflektif. Para penggemar dan kritikus musik bersiap untuk menyaksikan bab terakhir dalam perjalanan karir salah satu rapper terbesar sepanjang masa. Apakah ini benar-benar akhir dari Slim Shady atau hanya permulaan dari era baru? Kita tunggu saja. Nah para suara, itu dia tadi pembahasan kita tentang rapper Eminem yang penuh kontroversi namun tetap diperhitungkan di dunia musik rapper. Seru ya? Kita tunggu gebrakan selanjutnya dari Eminem. Next artis siapa lagi yang akan kita ulas? Komen di bawah ya. Dukung terus channel Para Suara dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Bye-bye.